Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Agil Edi Darmawan dengan nomor NPM 108 selaku perwakilan dari kelompok 4 dan anggota kelompok 4 ada selain saya ada Ananda Amalia Afra dengan nomor NPM 152, Bunga Amalia Citra dengan nomor NPM 045, Laila Maulida Ma'ruf dengan nomor NPM 093 dan Windy Afrianti dengan nomor NPM 116. Di sini kami akan mereview sebuah artikel ilmiah yang berjudul Analisis Penerapan Profil Pelajar Pancasila dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar. Yang pertama itu ada judul artikel. Judul artikel tersebut adalah Analisis Penerapan Profil Pelajar Pancasila dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar. Kemudian yang kedua itu terdapat penulis, yaitu Mailin Nuril Lubaba dan Ignatia Alfiansyah. Kemudian selanjutnya itu ada abstrak. Jadi abstrak dalam artikel tersebut mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis itu bertujuan untuk mengeksplorasi strategi guru dalam menerapkan profil pelajar Pancasila untuk membentuk karakter peserta didik. Penelitian dilakukan di SD Negeri 47 Gresik dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan 30 siswa kelas 4 sebagai subjek. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa guru menggunakan strategi berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan pembiasaan. Guru telah berhasil menerapkan strategi ini dengan baik, terbukti dari data nilai pelajaran dan dokumentasi kegiatan peserta didik. Dalam kesuksesan penerapan strategi ini, peran keluarga dan lingkungan sosial juga penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya pendahuluan. Jadi pendahuluan artikel ini membahas tentang peran pendidikan dalam menghadapi perubahan zaman dan pentingnya pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan ini dipandang sebagai alat transformasi yang sesuai dengan hukum pendidikan nasional yang mengarahkan pembentukan karakter. Proses pendidikan memerlukan kurikulum yang responsif terhadap perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, serta ilmu pengetahuan. Selain itu, artikel ini menyoroti implementasi profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis proyek dalam membangun karakter peserta didik. Kegiatan seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan sebagai bagian dari kurikulum Merdeka untuk memperkuat karakter peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pembentukan karakter peserta didik merupakan fokus penting dalam pendidikan yang telah menjadi agenda pemerintah dengan program seperti Gerakan Nasional Pendidikan Karakter. Artinya, karakter ini melibatkan sikap, pola pikir, dan nilai-nilai kesopanan yang memengaruhi tindakan individu. Pada penelitian ini difokuskan pada strategi guru dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila untuk membentuk karakter peserta didik. Dan artikel ini juga berharap dapat mengidentifikasi strategi yang digunakan guru dalam proses penerapan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya metode atau metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembentukan karakter peserta didik dengan cara yang mendalam dan realistis. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian meliputi kepala sekolah, guru, dan 30 siswa kelas 4 di UPT SD Negeri 47 Gresik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung baik di dalam maupun di luar kelas.
untuk memahami kegiatan sehari-hari yang diamati. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru wali kelas, dan beberapa peserta didik kelas 4 untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembentukan karakter peserta didik. Jadi selanjutnya di sini adalah hasil. Jadi kami sudah mereview artikel dan mendapatkan hasil bahwasanya peneliti di sini melakukan observasi dan wawancara di UPT SD Negeri 47 Gresik untuk memahami bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan. Terdapat 3 strategi utama yang diimplementasikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan proyek atau P5, dan pembiasaan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Kurikulum Merdeka Belajar digunakan sebagai dasar pembelajaran dengan 3 fase yang disesuaikan dengan tingkat kelas. Pembelajaran berdiferensial disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Kemudian, penerapan kurikulum Merdeka Belajar terbatas pada kelas 1 dan 4, sementara kelas lainnya menggunakan kurikulum 13 yang dikaitkan dengan kurikulum Merdeka. Hal ini dilakukan karena penerapan kurikulum Merdeka Belajar memerlukan waktu dan tahap yang tidak bisa dilaksanakan secara cepat. Kemudian, salah satu tujuan utama penerapan kurikulum Merdeka Belajar adalah untuk menguatkan karakter peserta didik, khususnya karakter yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Karakter peserta didik dalam kelas 4 perlu diperkuat, misalnya dalam hal tanggung jawab terhadap pekerjaan rumah. Kegiatan pembiasaan dan pembelajaran proyek P5 juga dilakukan untuk menguatkan karakter peserta didik. Pembelajaran dengan proyek atau P5 mengacu pada tema-tema proyek dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk menguatkan karakter peserta didik dan mengasah kemampuan mereka. Di sekolah ini, proyek dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan fokus pada tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Selain itu, pembiasaan merupakan proses bentuk sikap dan perilaku yang menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran berulang-ulang yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam membangun karakter peserta didik, dan pendidikan karakter dilakukan dalam setiap aspek kegiatan belajar mengajar, mulai dari ruang kelas hingga lingkungan tempat tinggal. Kemudian ada berbagai kegiatan pembiasaan yang dilakukan seperti berjabat tangan, berdoa sebelum memulai kegiatan, membaca Asmaul Husna, membaca Al-Quran, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk membentuk kebiasaan siswa dalam mengerjakan sesuatu dengan baik. Selain itu, kegiatan spontan, terprogram, dan teladan juga digunakan untuk membangun nilai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hasil dari strategi ini adalah pengembangan nilai-nilai karakter pada peserta didik sesuai dengan ciri utama dari profil pelajar Pancasila, seperti kebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki kompetensi global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pembahasan atau discussion dalam artikel yang kelompok kami review. Jadi, dalam artikel ini membahas 3 strategi yang digunakan oleh UPT SD Negeri 47 Gresik untuk membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga strategi tersebut yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan proyek, dan pembiasaan. Pada bagian pembahasan ini juga, penulis menjelaskan tentang pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan proyek, dan pembiasaan yang dilakukan di UPT SD Negeri 47 Gresik untuk membentuk karakter peserta didik. Pendidikan karakter diartikan sebagai sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang melibatkan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan negara. Guru memainkan peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik, dan kurikulum seperti kurikulum Merdeka Belajar dapat mendukung proses tersebut dengan mengajarkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Profil pelajar Pancasila di UPT SD Negeri 47 Gresik ini digunakan sebagai panduan dalam membentuk karakter peserta didik. Guru harus kreatif dalam merancang pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selain guru, peran orang tua dan lingkungan juga penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini dilaksanakan secara fleksibel, tidak terikat dengan kelas ataupun fase tertentu.
sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mereka masing-masing. Pembelajaran dengan proyek dan pembiasaan di sekolah ini sudah berjalan dengan baik, dan peserta didik sudah merasakan manfaatnya dalam pembelajaran yang mereka laksanakan. Namun, meskipun telah diterapkan dengan baik, masih ada beberapa peserta didik di sekolah ini yang memiliki nilai di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Nah, guru mengatasi hal ini dengan melakukan pendekatan yang lebih personal, mengamati peserta didik, dan menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan bakat peserta didik tersebut. Jadi, kesimpulan dalam bagian pembahasan artikel yang kami review ini adalah bahwa artikel ini menyoroti pentingnya pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan menggambarkan strategi yang digunakan oleh UPT SD Negeri 47 Gresik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun telah ada kemajuan, masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran dan mencapai tujuan pembentukan karakter peserta didik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian daftar pustaka dan lampiran dalam artikel yang kelompok kami review. Jadi, dalam artikel yang kelompok kami review ini, penulis menggunakan referensi-referensi dari buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Ada 27 referensi yang digunakan oleh penulis dalam menyusun artikel ini. Kemudian untuk lampiran dalam artikel ini tidak tersedia. Jadi, artikel ini tidak memiliki lampiran. Nah, hal ini menjadi salah satu kekurangan artikel ini karena tidak disertai dengan lampiran pendukung.